kakak-kakakku sekalian yang kami hormati, yang sekarang sedang berkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak sekalian, alhamdulillah kita pada saat ini ada kesempatan baik untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kursus kepramukaan. Kakak sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, baiklah kita rasanya perlu panjatkan syukur dulu kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan suatu kegiatan seperti ini, restu, kesehatan, keselamatan. Maka tentu kita harus panjatkan rasa syukur kita ke hadiratnya. Berikut selawat serta salam gak lupa tetap kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita hari ini akan belajar bersama untuk ilmu kepramukaan. Sebelumnya, baiklah kita kenalkan nama saya. Nama saya adalah Kak Siran. Kami ulang, Kak Siran. Tempat tanggal lahir Malang, 12 Maret tahun 1952. Alamat saya adalah di Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sehingga kalau kakak sekalian berkenan, itulah alamat Kak Siran, supaya siapa tahu nanti kita bisa beranjak sana ke rumah kami. Terima kasih. Kakak sekalian, Kak Siran pada hari ini atau pada saat ini akan memberikan sebuah materi yang kita beri judul Memahami Peserta Didik. Memahami peserta didik. Nah, untuk itu, baiklah kita ikuti bersama masalah memahami peserta didik. Kakak sekalian, kenapa kita calon pembina pramuka perlu memahami peserta didik lebih dahulu sebelum kita melaksanakan suatu pembinaan? Itu sangat penting kakak sekalian. Paham terhadap peserta didik itu mutlak diperlukan dalam pembinaan sebuah pendidikan. Dengan siapa kita mau berikan pendidikan itu? Oleh sebab itu, pemahaman sangat mutlak diperlukan. Karena contohnya, membina anak siaga itu lain dengan membina anak penggalang. Membina anak penggalang lain dengan membina anak penegak. Maka dipandang perlu paham tentang sasaran peserta didik itu mutlak diperlukan. Kakak sekalian, selanjutnya pemahaman terhadap peserta didik itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Kenapa? Apanya sih yang perlu dipahami? Apanya yang perlu dipahami? Padahal peserta didik sudah seperti itu, kelihatan, tampak, jelas, tapi kok perlu pemahaman? Kakak sekalian, untuk menjelaskan pengertian ini, Kak Siran perlu terangkan. Sebenarnya yang perlu dipahami itu banyak sekali kakak. 1. Latar belakang pendidikan. 2. Latar belakang kondisi keluarga. 3. Latar belakang letak geografis dan sebagainya. Namun di sini yang kami pandang perlu untuk kita angkat di pertemuan ini adalah 1. Yang perlu kita pahami adalah perkembangan minat dan kebutuhan anak didik. Itu yang pertama. Sekali lagi, perkembangan minat dan kebutuhan anak didik. Itu yang nanti bakal kita pelajari bersama. Terus yang kedua yang perlu kita pahami adalah sifat dan karakter. Sifat dan karakter anak didik yang perlu kita pahami. Nah, itulah kakak sekalian topik pada kali ini. Untuk itu, mari
kita pahami, mari kita pelajari bersama masalah perkembangan minat dan kebutuhan anak didik. Kakak-kakakku sekalian, alhamdulillah ya, kita masih sempat berbicara tentang pendidikan untuk anak bangsa. Baiklah, perkembangan minat dan kebutuhan anak didik itu kita pelajari, kita berangkat dari teori kebutuhan. Teori kebutuhan itu kita ambil, Kak Sirat ambil dari teori ahli kebutuhan yang bernama Abraham Maslow. Abraham Maslow itu mempunyai ilmu, punya suatu rumus bahwa manusia pada umumnya punya beberapa macam kebutuhan. Apa itu? Yang satu menurut Maslow adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar. Lah, yang termasuk kebutuhan dasar itu apa? Itu misalkan semua peserta didik perlu makan, perlu minum, perlu istirahat. Itu. Sehingga pada waktu kita memberikan suatu pembinaan, hal itu harus kita perhatikan. Anak itu kok lapar, ya kita beri makan. Anak itu kok lelah, ya perlu kita istirahatkan. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan aman dan nyaman. Kakak sekalian, kenapa sih peserta didik itu kadang-kadang gak aman, gak nyaman? Itu karena kadang-kadang kita lupa bahwa keamanan kita tidak berikan kepada peserta didik. Sehingga ketika adik-adik didik atau anak-anak didik itu menerima pelajaran atau menerima binaan, dia mundar-mandir, gak aman, gak nyaman. Nah, berangkat dari sini, maka kita perlu perhatikan supaya nyaman, supaya aman. Itu bagaimana kakak sekalian? Nah, sudah dua kebutuhan yang kami kemukakan. Bagaimana kakak? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Kakak sekalian, setelah dua kebutuhan itu kita mengetahui, baiklah kita masuk ke kebutuhan berikutnya. Adalah kebutuhan diakui atau kebutuhan diterima. Diakui atau diterima. Siapa yang mengakui? Siapa yang menerima? Yang mengakui adalah kita sebagai pembina. Sehingga dia jauh-jauh dari rumah berlatih pramuka, maka kita terima. Kita akui, oh iya, kamu di sini sama kakak. Ayo kita bareng-bareng belajar supaya menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Itu namanya sudah diakui kakak, sudah diterima. Berikutnya, tidak cukup itu. Ada kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan disayang. Kebutuhan disayangi. Setelah diakui, diterima, harus disayang supaya anak kerasan menerima pendidikan di mana saja kita diberikan. Sehingga kalau sudah disayang, anak bangga, anak kerasan, anak tidak akan lari dari sebuah proses kependidikan. Nah, berikutnya setelah disayang masih ada lagi kakak. Menurut Maslow, apa itu? Setelah disayang, anak masih perlu dihargai, perlu dihormati. Maksudnya gimana? Kalau anak sudah mengerti dan anak sudah punya kelihatan cakapnya, kelihatan terampilnya, maka kita hargai. Itu adalah termasuk metode juga nanti. Kita hargai. Kamu bagus adik-adik, kamu sangat bagus sebab kamu memang belajarnya tekun. Nah, dengan ucapan ini, maka adik-adik akan bangga, akan senang. Saya disanjung oleh kakak pembina. Sehingga mereka akan kerasan, akan gak lari dari binaan. Kemudian kebutuhan yang terakhir menurut Maslow, setelah disayang, dihargai, dihormati, anak kita berikan suatu kebebasan untuk beraktualisasi, untuk menunjukkan dirinya di permukaan. Misalnya kan kalau anak berbakat menari, anak-anak kadang diberikan kesempatan untuk menari di kesempatan-kesempatan tertentu. Kalau anak berbakat misalnya baca puisi misalnya, anak diberikan kesempatan untuk membaca puisi di panggung. Sehingga dengan demikian, kebutuhan anak yang keenam tadi kita perhatikan.
kita kita kenalkan dan kita pakai untuk proses binaan. Begitu kakak-kakakku sekalian. Sehingga berangkat dari sana, maka kebutuhan psikologis anak akan terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita tinggal mengisi sesuatu sesuai dengan program kita bersama. Nah, bagaimana kakak-kakakku sekalian? Bisa diterima ini? Terima kasih. Sehingga kebutuhan ini adalah kita berangkat tidak lupa dari teori pendekatan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam teori kebutuhan. Kakakku sekalian, setelah teori ini selesai, maka masih ada kakak. Apa? Kita harus mengerti, kita harus mengetahui, dan kita harus laksanakan kebutuhan berikutnya kakak. Kebutuhan apa? Berangkat dari teori Maslow, maka kita harus memperhatikan tren perkembangan minat, tren perkembangan kebutuhan yang adik-adik sangat butuhkan. Nah, maksudnya apa? Tren perkembangan minat atau kebutuhan itu tidak lepas dari dunia yang sekarang sedang maju-majunya, sedang pesat-pesatnya teknologi. Nah, ini jangan lupa. Kita berangkat dari sana, tren perkembangan minat, kebutuhan harus kita juga prioritaskan. Contohnya, tren perkembangan minat dan kebutuhan anak sekarang. Satu, kegiatan yang mereka senang itu apa? Nah, itu kita juga perhatikan. Anak senang apa? Segala apa yang disenangi anak, itu kita pakai untuk modal membina. Kegiatan yang mereka senang itu apa? Kakak sekalian, biasanya kegiatan yang mereka senang adalah ada hubungannya dengan olahraga, dengan seni budaya, dengan gaya penampilan yang sedang ngetren, yang sekarang sedang marak-maraknya. Misalnya kalau olahraga, anak senang apa? Futsal, basket. Nah, itu kita kembangkan, kita dorong untuk ke sana. Kita pakai sebagai modal binaan. Misalkan seni budaya, gerak dan lagu yang ngetren masa kini. Itu anak-anak senang, baik itu siaga, penggalang maupun yang lain. Kemudian gaya penampilannya kakak. Gaya penampilannya itu harus kita perhatikan. Misalnya cara berbusana, cara memasang aksesoris, cara merawat rambut, ini pun gaya penampilan yang ngetren kakak. Sehingga kalau kita tidak perhatikan itu, anak-anak akan hanyut dari hal-hal yang negatif karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan mengetahui, memahami kesenangan anak-anak, maka itu kita pakai sebagai modal pembinaan. Apalagi alat komunikasi modern, serta alat permainan yang canggih. Ini kita tidak bisa bendung kakak. Jangankan anak siaga, anak PAUD, anak TK itu sudah kenal media elektronik. Apa itu? HP, PlayStation, game online. Nah, apalagi TV, radio, internet dan sebagainya. Kita nggak bisa bendung. Mana ada anak sekarang yang nggak kenal HP? Lah, berangkat dari situ kakak, maka kita pakai sebagai modal binaan. Kemudian itu adalah hal-hal yang disenangi. Di samping yang disenangi kakak, kita juga memperhatikan hal-hal yang tidak disenangi, yang tidak suka. Loh, kok gitu? Iya kakak, sebab kita harus kenal dulu yang disukai itu apa, kita pakai. Nah sekarang hal yang mereka tidak suka apa? Ya kita harus tahu. Misalnya hal-hal yang tidak disenangi anak-anak antara lain larangan. Semakin kita sering melarang, anak-anak semakin tidak kerasan di arena kependidikan ini. Maka bolehlah larangan, tapi kita tidak terlalu dilarang. Bagaimana? Nanti kita terangkan selanjutnya. Tekanan, anak terlalu ditekan, justru malah anak melanggar. Dikte, lalu didikte, anak nggak akan berkembang. Sehingga kreativitas yang ada di pribadi anak akan terhalang. Disiplin yang kaku,
Kita maunya baik, disiplin, harus ini. Nah, tapi kalau kaku, ini malah menjadi anak-anak nggak kerasan. Sehingga ya apa? Ya kita harus arahkan nanti itu. Kemudian hal-hal yang bernuansa kuno dan jadul, itu anak-anak sekarang, model sekarang nggak suka. Padahal belum tentu alat atau hal-hal yang kuno, yang jadul zaman dulu itu jelek. Misalkan tata krama, misalnya unggah-ungguh, misalkan hormat salam pada orang tua, itu kan ya bagus itu. Boso Jowo, Kromo Inggil. Nah itu kalau kita nggak perhatikan, anak-anak nggak akan kenal itu. Gitu kakak. Sehingga kakakku sekalian, berbicara masalah memahami peserta didik, kita harus kenal hal-hal yang disenangi itu apa, kita pakai modal. Terus hal-hal yang tidak disenangi itu apa, itu pakai modal. Tentu kakak timbul pertanyaan, gimana ya? Yang disenangi harus tahu, yang tidak disenangi harus tahu. Nah sekarang disinilah kuncinya peran tugas pembina di sana kakak. Kalau yang disenangi kita lepas sama sekali, nanti anak-anak akan terjerumus pada hal-hal yang kurang baik. Misalkan rambut, wong memang sukanya gitu kok kita biarkan. Nah, jadi apa anak didik kita? Misalkan HP misalkan. HP memang usum, HP memang marah, tapi kalau kita biarkan, kita beri pendidikan, arahan, tentunya juga kurang bagus. Nah, disinilah kakak sekalian, peran, tugas, dan tanggung jawab pembina tampak. Berangkat dari kegiatan yang mereka senang dan hal yang tidak mereka suka, maka kita akan menerangkan sebuah peran tanggung jawab pembina yang barangkali nanti oleh kakak yang lain akan disinggung lebih jauh. Di sini kita singgung sedikit. Apa tugas pembina kalau kondisinya seperti ini? 1. Kakak sebagai calon pembina harus memberikan bimbingan dan penyuluhan. BP, bimbingan dan penyuluhan kita berikan kepada anak-anak yang sedang dilanda oleh kegiatan kegiatan tingkat teknologi yang berkembang seperti ini. 2, tanggung jawab kita di samping BP adalah arahan. Adik-adikku, rambut boleh begitu, tapi itu untuk anak yang bukan pramuka. Tapi yang pramuka harus dipotong, disisir yang rapi, termasuk berbusana, termasuk lagu-lagu. Bolehlah adik-adikku, lagu-lagu yang bagus, yang modern boleh, tapi lagu-lagu lama, jadul, yang mengandung pendidikan, harus adik-adik juga senang. Misalkan ilir-ilir, suluku-suluku batok, itu mengandung pendidikan kakak. Sehingga arahan itu harus tetap kita berikan kepada anak bangsa yang dilanda teknologi seperti ini. Termasuk motivasi. Maksudnya gimana? Motivasi itu kakak, contoh, bagus adik-adikku, kalian bisa bermain futsal, ayo. Tapi ya yang sore ya, pagi sekolah, membantu bapak ibu, kemudian baru sore bermain futsal. Termasuk hal-hal yang lain. Bagus, kamu nanti akan menjadi pemain futsal yang baik. Kamu nanti akan menjadi penari yang baik. Kamu akan menjadi penyanyi yang bagus. Itu kita motivasi. Sehingga lagu-lagu yang sekarang tren itu kita harus tahu dan kita awasi supaya nilai pendidikannya juga kena. Terus yang ketiga, di samping bimbingan penyuluhan, arahan, motivasi, kakak pembina harus masih ada yang namanya pendidikan yang bagus, pendidikan yang yang ideal, pendidikan yang bisa membawa karakter anak baik dan selalu diberi pengawasan. Bagaimana kakak? Bisa diterima ya keterangan Kak Siran ini? Memang sebagai pembina itu tidak gampang kakak. Kita perlu sabar, kita perlu jeli, kita perlu kasih sayang kepada anak-anak didik kita. Nah, kalau sudah itu kakak, arahnya di mana kakak? Bimbingan penyuluhan, arah, motivasi, pendidikan.
pengawasan itu kita arahkan kepada apa ya, kepada ranah pengembangan yang di pramuka dikenal dengan nama sesosip. Sehingga anak berangkat dari sana tetap kita arahkan kepada kecerdasan, kepada keterampilan, kepada kecakapan yang arahnya kepada kecepatan ranah pengembangan sesosip. Apa itu sesosip? S-nya adalah ranah spiritual. E-nya adalah ranah emosional. Sos-nya adalah ranah sosial. I-nya adalah ranah intelektual. F-nya adalah ranah fisik. Nah, sesosip adalah arah kita untuk mengarahkan pengawasan, memberikan pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana kakak? Bisa dimengerti? Kak Siran berupaya pelan-pelan dikandung maksud supaya kakak bisa mengerti yang namanya memahami peserta didik itu tidak hanya melihat spontan, tidak ada melihat sekilas, tapi psikologinya harus dipahami, fisiknya harus dipahami, kegiatannya juga harus dipahami. Bagaimana? Lanjut G? Bisa diterima kakak? Nah, terima kasih. Kakak sekalian, tinggal satu yang kakak akan berikan kepada calon pembina-pembina mahir ini. Apa itu? Kita akan membina calon siaga dan calon penggalang. Maka membina calon siaga itu lain dengan calon penggalang. Sebab siaga itu umurnya 7 sampai 10 tahun kakak. Anak umur 7 sampai 10 tahun, kita ingat kepada kita ketika umur 7 sampai 10 tahun. Apa yang kita perbuat? Kita pahami karakter siaga yang positif. Itu. Apa itu? Satu, biasanya anak siaga seumur itu senang bermain, senang gerak. Nah, ini kita dorong, itu kita angkat supaya positif. Itu tadi. Terus kemudian karakter yang berikutnya adalah senang meniru. Nah, ini senang meniru. Kalau senang meniru, kalau yang ditiru baik, itu gak masalah kakak. Kalau yang ditiru jelek, ini yang masalah. Sehingga seorang pembina atau calon pembina itu adalah figur contoh daripada anak-anak itu. Maka kita harus bisa menjadi figur teladan yang nanti akan ditiru. Terus anak siaga itu senang menghayal. Kadang-kadang diam-diam dia tertawa, kadang-kadang diam dia menyanyi sendiri, itu menghayal. Itu memang kejiwaan siaga. Berikutnya senang bernyanyi, senang menari. Nah, maka walaupun nyanyiannya kurang benar, menarinya ya nggak betul, tapi itu kesukaan anak siaga. Itu kita kita lihat, kita angkat, kita kembangkan, kita arahkan supaya menjadi penyanyi yang baik. Kemudian senang bertanya. Nah, ini kadang-kadang pembina sendiri juga bosan. Kalau katakan satu barung anak 8, semua ingin tanya, Kak, ini apa Kak? Yang satu masih dijawab, yang kedua tanya lagi, Kak, lah ini apa Kak? Itu memang jiwa dari anak siaga kakak. Terus senang pamer. Nah, anak siaga itu senang pamer. Sehingga apa yang dimiliki itu dipamerkan kepada kita seorang pembina. Biarkan kakak, itu memang kejiwaan anak siaga. Kita dulu ketika kecil seperti itu. Oleh sebab itu kita sadar, oh siaga itu begitu. Terus senang mendengarkan cerita. Nah ini, maka cerita, oleh karena senang mendengar cerita, maka calon pembina harus belajar cerita, harus pintar cerita. Semakin banyak cerita, anak-anak siaga akan senang. Pilihlah cerita yang bermutu, yang mengandung pendidikan. Misalnya yang ada kandungan nilai Dwi Satya dan Dwi Dharma. Terus senang wadul. Itu senang wadul. Maksudnya wadul curhat. Katakan di rumah ada apa, dicurhati kepada pembina. Kak, ibu saya tadi begini. Pak, Kak, bapak tadi begini. Nah, itu adalah memang anak usia siaga seperti itu. Sehingga memahami karakter siaga itu lucu, senang. Justru itu sebagai modal pembinaan kita, kakak.
Nah, itu sepintas sifat karakter siaga. Oleh karena ini sifatnya juga umum, termasuk penggalang, maka Kak Siran akan beberkan. Sama nggak karakter siaga dan penggalang? Tentunya akan lain. Bagaimana? Nah, kakakku sekalian, saya akan menerangkan masalah sifat karakter pramuka penggalang. Ayo kita bedakan bareng-bareng, sama nggak dengan yang diceritakan Kak Siran tadi. Sifat karakter pramuka penggalang, satu, sangat bangga bila mendapat pujian. Itu satu, kakak. Jadi pramuka penggalang bila dipuji, bangga, senang. Saya kadang-kadang bilang sama orang tua, sama bapak ibu, Kak, bapak, saya tadi disanjung oleh pembina saya. Bagus. Nah, itu sangat membanggakan. Dua, gemar berpetualang. Artinya berpetualang itu senang yang agak kegiatan yang agak bahaya begitu. Agak loh ya. Petualang. Sehingga agak misalnya lari yang agak jauh, agak dipercepat, senang. Kemudian melompat, itu senang anak-anak penggalang, kakak. Kalau siaga, ya tentunya enggak begitu. Tiga, suka berkelompok. Makanya anak penggalang itu suka berkelompok. Kelompok yang sesuai dengan minatnya, kelompok yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka milih sendiri. Makanya di kelompok penggalang, kalau bermain, ya itu saja kelompoknya. Sebab dia senang berkelompok. Kalau pribadi malah nggak senang. Itu kita pakai sebagai metode nanti. Keempat, bangga bila diberi tanggung jawab. Itu anak penggalang. Maksudnya, ya sesekali penggalang diberi tanggung jawab. Ayo adikku, itu kan kotor. Ayo kita sapu bareng-bareng. Ayo ini kebersihannya adalah tanggung jawabmu. Itu kakak. Jadi kadang-kadang kita juga memberikan tanggung jawab. Dia senang kalau diberikan tanggung jawab. Bagaimana? Bisa dimengerti ya? Beda enggak dengan siaga? Tentu beda. Terus bangga bila diperlakukan seperti orang dewasa. Itu karakter penggalang, kakak. Maksudnya, waduh, kamu kok pintar sekarang ya? Waduh, kan seperti bapaknya Pak bisa nyupir. Dia kok sudah pandai nyupir walaupun masih penggalang. Itu dia disanjung seperti bapaknya, seperti apa? Dia bangga, kan? Kemudian suka usil. Nah, ini yang agak dikati. Anak penggalang itu suka usil, apalagi yang dia cerdas. Misalkan diberi soal 10 soal, yang lain belum selesai, dia cerdas selesai dulu, lari sana, lari sini, ganggu. Nah, itu kakak sekalian, senang usil. Itu kita arahkan supaya usilnya jadi positif. Kemudian ini cepat bosan. Nah, maka kalau cepat bosan, kakakku, kalau memberikan materi, lagu-lagu, nyanyian harus banyak variasi. Maksudnya kalau minggu ini misalnya lagu Padamu Negeri, minggu depan ya bendera merah putih, minggu yang lain misalkan Garuda Pancasila. Jadi berganti itu anak nggak bosan. Pada saatnya ulang lagi pada yang lama gitu. Terus berikutnya, tidak mau berdiam lama-lama. Itu sifat penggalang. Sehingga kalau memberikan binaan tidak harus berlama-lama. Maksimal itu 120 menit. 2 jam, itu pun sudah lama, Kak. Itu pun harus bervariasi. Kalau kita nggak bisa mengelola, kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan yang bervariasi, anak pun akan pulang lari. Sehingga dia nggak kerasan. Supaya kerasan, kita harus kreatif, Kak. Terus ingin selalu menjadi yang terbaik. Nah, itu sifat penggalang. Maka kalau kita memberikan tugas, jangan sampai lupa. Harus kita hormati. Kamu baik. Ya, ini baik daripada kemarin, baik sekarang. Ayo, lebih baik lagi besok ya. Nah, motivasi terus sehingga anak-anak penggalang akan senang. Kemudian menyukai hal-hal yang baru. Nah, oleh karena tadi cepat bosan, maka kakak pembina penggalang harus kreatif. Maksudnya kreatif itu yaitu kita harus bisa menata materi yang selalu baru, tapi
harus baru mengandung pendidikan, enggak begitu. Nah, kakak-kakakku sekalian, kira-kira hanya itu aja. Sesuatu ilmu pemahaman kepada peserta didik yang saya sumbangkan kepada kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan kakak mengerti yang kami maksud. Dengan memahami peserta didik, insya Allah kakak akan sukses dalam membina. Sebagai penutup kakak, nanti kakak akan saya berikan suatu pertanyaan, namun lewat japri saja. Nanti akan saya japri, saya lewatkan grup. Nanti pertanyaan yang diberikan Kak Siran sehubungan dengan yang saya berikan, nanti akan saya berikan pertanyaan. Akhirnya dari kami, Kak Siran memberikan sesuatu ilmu memahami statistik, hanya itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi kakak calon pembina. Kurang lebihnya seperti itu kakak. Sebagai ending, kalau itu salah, itu adalah saya. Tapi kalau itu benar, adalah milik Yang Maha Kuasa. Begitulah Pramuka. Pembina yang baik selalu mengerti. Pembina yang baik selalu mendorong anak didik supaya lebih baik, dan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.